Sakramen-sakramen gereja. Ketujuh sakramen, yaitu pembaptisan, penguatan, ekaristi, pengakuan dosa, tahbisan, perkawinan, dan urapan orang sakit, merupakan tanda yang menyampaikan rahmat dan kasih Tuhan secara nyata. Hal ini merupakan pemenuhan janji Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Lihat Yohanes 14 ayat 18. Melalui sakramen tersebut, Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyembuhkan, memberi makan, dan menguatkan kita. Keberadaan sakramen sebenarnya telah diperkenalkan sejak zaman Perjanjian Lama, tetapi pada saat itu hanya merupakan simbol saja, seperti sunat dan perjamuan Paskah, yaitu pembebasan Israel dari Mesir dan bukan sebagai tanda yang menyampaikan rahmat Tuhan. Kemudian Kristus datang, bukan untuk menghapuskan Perjanjian Lama, melainkan untuk menggenapinya. Maka Kristus tidak menghapuskan simbol-simbol itu tetapi menyempurnakannya, dengan menjadikan simbol sebagai tanda ilahi. Sunat disempurnakan menjadi pembaptisan, dan perjamuan Paskah menjadi ekaristi. Dengan demikian, sakramen bukan hanya sekedar simbol semata, tapi menjadi tanda yang sungguh menyampaikan rahmat Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Allah tidak menganggap benda-benda lahiriah sebagai sesuatu yang buruk, sebab di akhir penciptaan, Allah melihat semuanya itu baik. Lihat Kejadian 1 ayat 31. Bukti lain adalah Kristus sendiri mengambil rupa tubuh manusia, yang termasuk benda hidup sewaktu dilahirkan ke dunia. Lihat Ibrani 10 ayat 5. Kita dapat melihat pula bahwa di dalam hidupnya, Yesus menyembuhkan, memberi makan, dan menguatkan orang-orang dengan menggunakan perantaraan benda-benda, seperti tanah sewaktu menyembuhkan orang buta. Lihat Yohanes 9 ayat 1-7, air sewaktu mengubahnya menjadi anggur di Kana. Lihat Yohanes 2 ayat 1-11, roti dan ikan dalam mukjizat pergandaan untuk memberi makan 5.000 orang. Lihat Yohanes 6 ayat 5-13, dan roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darahnya di dalam ekaristi. Lihat Matius 26 ayat 26-28. Jika Yesus mau, tentu ia dapat melakukan mujizat secara langsung, tetapi ia memilih untuk menggunakan benda-benda tersebut sebagai perantara. Janganlah kita lupa, bahwa ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, dan karenanya ia bebas menentukan seturut kehendak dan kebijaksanaannya untuk menyampaikan rahmat-Nya kepada kita. Dan inilah ketujuh sakramen tersebut. 1. Sakramen Pembaptisan, KGK nomor 1213-1284. Akibat dosa asal, kita lahir di dunia dengan kehilangan kemuliaan Allah. Lihat Roma 3 ayat 23, sehingga kita tidak mungkin bersekutu dengan Allah. Yesus telah turun ke dunia untuk membawa manusia kembali ke pangkuan Allah. Yesus mengatakan, bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lihat Yohanes 3 ayat 5, yaitu di dalam pembaptisan, di mana seseorang dilahirkan kembali secara spiritual. Oleh kelahiran baru di dalam pembaptisan ini kita diselamatkan. Lihat 1 Petrus 3 ayat 21, karena di dalam pembaptisan kita dipersatukan dengan kematian Kristus untuk dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Lihat Roma 6 ayat 5. Jadi sakramen pembaptisan mendatangkan dua macam berkat, yaitu penghapusan dosa, dan pencurahan Roh Kudus beserta karunia-Nya ke dalam jiwa kita, yang memampukan kita untuk hidup baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Oleh pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan digabungkan ke dalam gereja, yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus. 2. Sakramen Ekaristi, KGK nomor 1322-1419. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas, dengan menganugerahkan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya di dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan Paskah Perjanjian Lama, yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari maut. Dalam Ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita, dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Yesus sendiri berkata, "Jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Lihat Yohanes 6 ayat 53. Maka dengan menyambut Ekaristi, kita melaksanakan ajaran Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Sakramen ini ditetapkan oleh Yesus sendiri pada perjamuan terakhir sebelum sengsaranya, ketika ia berkata kepada para rasul-Nya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lihat Lukas 22 ayat 19-29, Matius 26 ayat 28,
Markus 14 ayat 22-24. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kurban salib Kristus terjadi hanya sekali untuk selama-lamanya. Lihat Ibrani 9 ayat 28. Kristus tidak disalibkan kembali di dalam setiap misa kudus, tetapi kurban yang satu dan sama itu dihadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus untuk mendatangkan buah-buahnya, yaitu penebusan dan pengampunan dosa. Hal itu dimungkinkan karena Yesus yang mengorbankan diri adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan kematian, sehingga kurbannya dapat dihadirkan kembali, tanpa berarti diulangi. Melalui perkataan imam yang dikenal sebagai konsekrasi, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, kita harus memeriksa diri sebelum menyambut Ekaristi, sebab barang siapa dengan tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, dan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Lihat 1 Korintus 11 ayat 27-29. Dari pengajaran Rasul Paulus ini, kita mengetahui bahwa Kristus sungguh hadir di dalam Ekaristi. Yesus memakai segala cara untuk menyatakan bahwa ia mau tinggal bersama kita, untuk menyertai dan menguduskan kita, karena sungguh besarlah kasih-Nya kepada kita sebagai anggota gerejanya. 3. Sakramen Penguatan, KGK nomor 1285-1321. Tuhan memperkuat jiwa kita juga dengan sakramen penguatan. Hal ini kita lihat dari kisah para rasul, yang walaupun telah menerima rahmat Tuhan, mereka dikuatkan secara istimewa pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas mereka. Atas karunia Roh Kudus ini, para rasul dapat dengan berani mengabarkan Injil dan melaksanakan misi yang Yesus percayakan kepada mereka. Karunia Roh Kudus ini diturunkan melalui penumpangan tangan para rasul. Lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17, yang kemudian juga dilanjutkan oleh para penerus mereka, yaitu para uskup kepada gerejanya. Melalui sakramen penguatan inilah, kita dikuatkan dalam iman untuk menghadapi tantangan hidup. 4. Sakramen Pengakuan Dosa atau Sakramen Tobat, KGK nomor 1422-1498. Allah mengetahui bahwa di dalam perjalanan iman, kita dapat jatuh di dalam dosa. Maka Ia menganugerahkan sakramen pengakuan dosa atau tobat pada kita, karena Allah selalu siap sedia untuk mengangkat kita, dan mengembalikan kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Di dalam sakramen ini, kita mengakukan dosa kita di hadapan imam, karena Yesus telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada para rasulnya, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Lihat Yohanes 20 ayat 22-23. Melalui sakramen tobat ini, kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan dan juga rahmat-Nya, yang membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang. 5. Sakramen Perkawinan, KGK nomor 1601-1666. Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah, untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerimakan sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantaraan imam, yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Sakramen perkawinan adalah kesatuan kudus antara suami dan istri, yang menjadi tanda yang hidup tentang hubungan Kristus dengan gerejanya. Lihat Efesus 2 ayat 21-33. Karenanya, perkawinan sakramental Katolik adalah sesuatu yang tetap dan tak terceraikan, kecuali oleh maut. Lihat Markus 10 ayat 1-2. Roma 7 ayat 2-3, 1 Korintus 7 ayat 10-11. 6. Sakramen Tahbisan, KGK nomor 1536-1600. Pada zaman Perjanjian Lama, meskipun bangsa Israel telah dikatakan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, lihat Keluaran 19 ayat 6, Allah tetap memanggil para pria tertentu untuk menjalankan tugas sebagai imam. Lihat Keluaran 19 ayat 22. Hal yang sama terjadi di dalam Perjanjian Baru, sebab walaupun semua orang Kristen dikatakan sebagai imamat yang rajani,
Lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Namun Yesus memanggil secara khusus beberapa orang pria untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai imam. Melalui tahbisan ini, para imam diangkat untuk menjadi pelayan gereja untuk menjalankan tugas-tugas Kristus, yaitu sebagai imam untuk menguduskan, nabi untuk mengajar, dan raja untuk memimpin dan melayani umatnya. Di atas semua ini tugas yang terpenting adalah mengabarkan Injil dan menyampaikan sakramen-sakramen. 7. Sakramen urapan orang sakit, KGK nomor 1499-1532. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil penatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang sakit dan mengampuni dosa kita. Lihat Yakobus 5 ayat 14-15. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguatkan kita di waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa, dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Terakhir, gereja adalah tujuan akhir hidup manusia dan sarana untuk mencapai tujuan itu. Gereja yang merupakan keselamatan manusia dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, juga menjadi sakramen keselamatan, atau sarana dan tanda yang nyata dari misteri kasih Allah, yang ditunjukkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai anggota gereja, kita diikut sertakan di dalam misteri itu, dengan mengambil bagian di dalam misteri Paskah Kristus, yang dinyatakan di dalam ketujuh sakramen yang kita terima, lewat perantaraan penerus para rasul, yaitu para uskup dan pembantunya, yaitu imam. Marilah kita mensyukuri anugerah gereja kudus ini, beserta dengan rahmat sakramen dan keberadaan para pemimpin gereja, sebab oleh semua itu, kita beroleh karunia Allah yang tiada batasnya, yaitu keselamatan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekian, semoga semakin meneguhkan iman Kristen kita, di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, gereja katolik. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.